taj'alahu sayyidal ayyam wa syarrafa hadar rasul habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta ja'alahu sayyidal anam wa syarrafa hadhil ummah ala sairil umam hatta ja'alahum min ahli syafa'ah fi yaumi ziham. Alhamdulillah ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa rafa'ana qadrana wa ja'alana min ahlil jannah insyaallah in kunna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa safiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'i rabbinal azim fi jannatin na'im insyaallah minal aminin. Amma ba'd. Seluruh yang hadir yang saya muliakan, terlebih Bapak Kepala Baru Bapak Wahyul Hidayat dari Demak yang alhamdulillah belum bisa ketemu. Mudah-mudahan walaupun tidak ketemu tapi mengikuti. Kalau besok tidak ketemu lagi terus saya tidak mau kesini. Gua apa? Mutung ya. Tadi ini yang gersuk pertemuan kok hari ini aku tuh hari ini neh. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan ke depan menjadi anak yang solih-solihah. Amin Allahumma. Seluruh dewan guru, komite, pengurus, karyawan, TU, satpam, semua yang ikut khidmah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Winong Padi yang saya muliakan. Alhamdulillah di pagi yang cerah penuh berkah hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan untuk umat ini. Maka sebetulnya di hari Jumat ini umat Islam, terlebih umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul diluangkan waktu untuk mengagungkan hari ini. Diluangkan waktu untuk baca sholawat yang banyak, untuk berangkat Jumatan lebih pagi. Kalau orang kafir berani berai kerja untuk ke gereja, padahal mengejar neraka, itu berani berai tidak kerja loh, kok yang mencari surga tidak berani berai. Ini kekurangan kita. Mudah-mudahan ke depan Allah memudahkan kita untuk selalu mengedepankan hal-hal yang sangat diridhoi Allah. Amin Allahumma. Adik-adik semua yang saya cintai, saya banggakan, tadi di antara yang kita baca adalah anta syamsun anta badrun. Nanti kalau adik-adik sudah ngajinya sampai dalam anta syamsun anta badrun itu ada sastra tinggi. Engkau adalah matahari, bukan engkau seperti matahari. Nah, saking istimewanya Rasulullah, seolah-olah Rasulullah sendiri itu sudah matahari. Engkau adalah bulan purnama. Ketahuilah adik-adik, ketika Rasulullah disamakan dengan apa saja, maka Rasulullah lebih hebat daripada yang disamakan. Termasuk syarat orang membuat persamaan itu harus punya sifat yang masyhur, dan sifat yang masyhur itu antara yang dimiliki oleh yang disamakan dengan yang dibuat menyamakan itu kadarnya lebih tinggi yang ada di dalam yang dibuat menyamakan.
Zaid seperti harimau. Itu kendelnya Zaid sama harimau besar mana? Besar mana? Besar harimau. Bahasa Arabnya musyabbabeh. Itu sifatnya lebih sempurna. Ya. Zaid seperti gunung di dalam tegarnya. Lebih tegar mana Zaid dengan gunung? Gunung. Zaid seperti api di dalam panasnya ketika berbicara. Lebih panas mana Zaid dengan api? Lebih panas api. Tapi aneh, sesuatu yang dibuat untuk menyampaikan Rasulullah, maka sifat yang ada di dalam Rasulullah lebih tinggi daripada yang dibuat menyamakan. Kalau Rasulullah disamakan dengan matahari, maka Rasulullah lebih hebat sifat daripada sifat matahari. Adik-adik tahu matahari, hari itu punya mata dan matanya sangat besar, menjangkau kemana-mana. Kok bisa Pak kekuatan yang ada pada Rasulullah melebihi yang ada pada matahari? Mari kita buktikan. Matahari ketika bersinar semua tempat disinari, betul ya? Tapi mampukah matahari menyinari hati? Tidak mampu. Wong atine sumpek dipeme nok latar. Watuke panas, atine tambah sumpek. Tidak bisa menembus hati. Tapi sinar baginda Nabi Muhammad SAW secara fisik mampu menyinari semua yang ada di muka bumi. Walaupun Rasulullah tidak mau memakainya terus menerus. Karena kalau dipakai terus menerus, siapa yang bisa jagong sama Rasulullah? Siapa yang bisa ngaji pada Rasulullah sementara matanya silau? Maka sesekali itu dipakai. Yang jelas dijelaskan di dalam hadis, sinar baginda Rasulullah SAW sampai ke seluruh pelosok dunia. Nurun adha abihil ufuk. Ufuk itu semua perjajahan yang ada di muka bumi. Di saat Rasulullah lahir menjadi terang benderang. Sampai Sayyidah Syafa' yang ikut nunggoni apa? Menunggui. Ketika kelahiran baginda Rasulullah SAW, dia keluar dari rumah. Itu mampu melihat gedung dari negara Romawi. Hatta ra'aitu ba'da qusyurir Rum. Begitu beliau keluar rumah, melihat sinar ini bisa menembus sampai ke gedung yang ada di negara Romawi. Romawi itu di kawasan mana adik-adik? Asia, Afrika, Eropa. Romawi. Di mana? Eropa, betul. Seandainya Pak Ketua datang, tak suruh ngasih hadiah. Ini Bu Wakilnya. Bu Wakilnya punya uang enggak Bu? Romawi itu benua Eropa. Saya mau tanya, Arab di Asia, Eropa bisa nampak karena saking terangnya apa kurang terang? Saking terangnya. Dan itu bukan hari-hari yang tidak dibuktikan. Itu dibuktikan oleh seorang biasa, bukan yang melihat itu karena punya mukjizat atau karomah sehingga bisa melihat. Enggak. Hatta adha abihil ufuk itu betul-betul terjadi dan tercatat di dalam hadis. Itu di saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kan pas lahir, oh enggak. Pada satu malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang di luar
Siti Aisyah di rumah dondomi pakaian. Dondomi itu bahasa Indonesianya apa? Menjahit. Menjahit kok dondomi. Dondomi itu begini. Apa bahasa Indonesia? Tidak ada ya? Ada guru bahasa Indonesia enggak? Dondomi menjahit dengan tangan gitu. Sedang dondomi, jarumnya jatuh. Jangan dibayangkan bahwa lantainya adalah keramik. Lantainya pasir. Begitu jatuh, digoleki, diurek-urek malah tambah kurukan pasir. Di saat Siti Aisyah dondomi, jatuh, jarumnya jatuh, tidak ketemu. Rasulullah pas masuk ke dalam kamar, spontan Siti Aisyah matur, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah ungkapan kagum yang mendalam. Ma adwa. Orang Arab itu kalau kagum diikutkan dengan ma af'ala atau af'il bihi. Ma adwa wajhaka ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, alangkah terangnya wajahnya. Seketika Siti Aisyah langsung melihat jarum yang jatuh dan diambil. Saya mau tanya, kalau malam ada bulan purnama terbit, terus sampean domnya jatuh, kelihatan enggak? Tidak. Tapi Rasulullah datang, jarum kelihatan. Padang mana? Padang cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorot HP dengan sinar rembulan, padang mana? Ayo berpikir yang kreatif. Padang mana bulan dengan sinar HP? Kalau ada jarum jatuh disoroti dengan sinar HP, kelihatan enggak? Disoroti dengan bulan, berarti bentar mana? Bentar bulan. Kenapa enggak kelihatan? Karena jauh. Berapa ratus juta kilometer yang ngaji ilmu alam atau bu gurunya, berapa jarak rembulan sampai bumi? IPA yo, IPA atau IPS? Berapa juta kilometer? Itu masih tampak terang seperti itu. Jadi kalau bulan itu ada di hadapan kita, wah, tidak bisa membayangkan. Nanti jangan terus sampean mbok samakan dengan sinar HP. Berarti Rasulullah jarum yang nampak karena Rasulullah dekat. Enggak. Karena memang Rasulullah lebih terang daripada bulan, lebih terang daripada matahari. Masa di dalam hadis yang sudah digubah dalam syair, ya, wala yuradilluhu fisyamsi dhi fatini. Ketika Rasulullah berjalan di bawah sinar matahari, itu tidak ada bayangannya, ora ana layangane. Sebabnya napa? Rasulullah lebih terang daripada sinar matahari. Tidak mungkin ada neon didekatkan dengan lilin, kemudian neon itu ada bayangannya. Tidak mungkin. Karena neon lebih terang daripada lilin. Yang ada bayangannya lilinnya. Seandainya ada orang mampu terbang di balik matahari sana, kemudian Rasulullah berjalan, yang punya bayangan itu mataharinya di baliknya sana,
karena Rasulullah lebih terang daripada matahari, cuma tidak selamanya dipakai. Ora kaya wong sugih anyaran. Klambine sing rega 10 juta dinggo. Sepatune sing rega 50 juta dinggo. Ada ndak sepatu 50 juta? Ada, itu sepatunya orang koruptor. Wong data kok sepatu 500 juta. Lha iku kulit apa? Kulit manusa tapi. Markup melaporkan kebutuhan sehari-hari loh, sepatu kok 100 juta. Yang penting keluar dana banyak, usah dikuarang-karang. Dan itu terbukti. Dengan bukti ketika Rasulullah berjalan di bawah matahari tidak ada bayang. Itu hadis itu. Yang tidak percaya hadis ya bahaya. Na'udzubillah min. Kembali lagi adik-adik untuk memahami anta syamsun, anta badrun. Mungkin adik-adik terus timbul pertanyaan, Pak, kalau Rasulullah matahari, kenapa masih ada orang yang belum mendapat sinarnya? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Islam enggak? Abu Jahal Islam enggak? Kafir apa Islam? Kafir. Abu Lahab? Kenapa enggak mendapat sinar baginda Nabi? Ketika orang yang tidak masuk Islam sementara bertemu dengan Rasulullah, bukan karena sinar baginda Nabi yang kurang terang, tapi karena dia menutup diri sehingga tidak terkena sinar. Matahari terang ya. Orang yang berada di bawah teratak dapat sinar matahari enggak? Masalahnya apa kurang terang? Dia tertutupi, sengaja menutup diri, masuk ke dalam gua, masuk ke dalam rumah. Abu Jahal, Abu Lahab memang menutup diri sehingga hidayah Rasulullah tidak masuk di dalam hati mereka, bukan karena hidayahnya yang kurang jos, sinarnya yang kurang terang, tapi yang disinari menutup diri. Jangankan memahami, mendengarkan Al-Quran itu sudah tidak mau. Setiap mereka dibacakan Al-Quran, telinga mereka ditutup rapat-rapat. Maka tidak aneh kalau ada orang tidak masuk Islam di masa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan lagi adik-adik. Sinar matahari merupakan apa? Ayo adik-adik yang ngaji, IPA. Sinar matahari merupakan apa? Sumber energi. Energi itu apa adik-adik? Kekuatan. Percaya atau tidak, semua tumbuh-tumbuhan yang tidak kena sinar matahari maka sulit untuk bisa hidup dan kebanyakan mati. Adik-adik nanti kalau di rumah ingin mencoba bahasa Arab bahasa Indonesia ini membuktikan ilmu itu apa namanya? Mengapakan apa? Eksperimen. Kalau adik-adik kepengen eksperimen, nanti sampai rumah cari pelok, tahu pelok deh? Isi mangga jenenge apa? Pelok. Pelok isi mangga. Beton isi nangka. Pongge isi duren. Melon apa isine? Ngerti lah. Aku ngerti.
isi melon. Lakukan eksperimen adik-adik, kalau nanti sampai rumah cari pelok, terus kamu tutupi, kamu masukkan dalam tanah, terus kamu tutup, nanti akan tumbuh. Ketika sudah mulai tumbuh, bawa ke rumah, letakkan di bawah bale, kolong bale. Bahasa Jawa ini apa? Longan. Nanti yang sudah tumbuh lama-lama mati apa semakin besar? Mati. Masalahnya tidak mendapatkan sinar matahari, tidak ada energi di situ. Rasulullah pun akan seperti itu. Ketika disamakan dengan matahari, maka sifat-sifat yang ada di matahari Rasulullah punya, tapi melebihi. Itu istimewanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau matahari hanya menumbuhkan pelok dan kemudian keluar menjadi mangga, kuaci menumbuhkan semangka, keluar buah semangka, dan seterusnya. Tapi ketika energi baginda Nabi Muhammad SAW diterima oleh umat, maka akan keluar amal soleh. Dan ingin tahu hasilnya? Semua yang ada di muka bumi ini satu, hanya milik orang satu, itu nanti masih kalah dengan hasil energi yang diberikan Rasulullah, sehingga iman yang sudah ditanam di hati kita kemudian tumbuh. Ketahuilah adik-adik, ketika iman tumbuh maka keluar amal. Amal soleh adalah tindak lanjut dari tumbuhnya iman. Maka adik-adik kalau mau ngaji sama Mbak Yai atau nanti disetel dalam Facebook saya, ya, cari ketik ngaji Qomi Utuhyan, ya, itu ringan, mudah difahami karena bahasanya juga ringan, keterangannya juga ringan. Itu menerangkan khusus cabang-cabang iman. Cabang iman ada 77, mulai dari yang terbesar yaitu kalimah La ilaha illallah, sampai yang paling bawah. Jangan yang paling rendah. Tidak ada cabang iman yang rendah. Paling bawah ada, tapi tidak ada yang paling rendah. Apa sebabnya? Setiap satu cabang iman itu berpotensi mendatangkan ridhonya Allah. Sama adik-adik, setiap dosa sekecil apapun berpotensi mendatangkan murka Allah. Maka jangan menyepelekan cabang iman walaupun di taraf yang paling bawah. Apa cabang iman paling bawah? Menyingkirkan. Apa menyingkirkan itu? Menyingkirkan apa saja yang mengganggu orang lewat. Batu besar ini tak inggirno, ini cabang iman paling bawah. Ada paku, ada pecahan beling, ada nuwun sewu ndek kula cilik ya akeh, saiki serapate ono teletong sapi sak benunuk. Itu kalau adik-adik punya peduli untuk nimpal dan dibuang, itu juga termasuk cabang iman. Karena apa? Kalau tidak ditimpal dibuang, pas ada mobil lewat keceprot kena wong. Wah lumayan itu. Baunya juga lumayan, warnanya juga lumayan, hukumnya juga najis. Di setiap satu cabang iman berpotensi mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di setiap satu dosa sekecil apapun dosa berpotensi mendatangkan ghadabnya Allah atau marahnya Allah.
Maka kenapa cabang iman dibikin sampai sedemikian banyak? Karena dosa pun sedemikian banyak. Seandainya manusia yang hidup di muka bumi tidak pernah menjalankan dosa sama sekali, tidak usah ngamal banyak-banyak. Ambil yang wajib saja, tok beres. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat yang wajib, sudah, tidak usah ditambah-tambah. Kenapa harus ditambah amal-amal baik yang lain? Karena kesalahan kita juga Ada seorang sahabat sowan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi matur, ya Rasulullah, apakah amal yang harus saya jalankan? Sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sahabat matur, apa ada lagi ya Rasulullah? Tidak ada, kecuali kau kepingin sholat sunnah. Maka banyak namanya sholat sunnah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Puasa Ramadan 1 bulan. Baik isi 1 bulan itu 29 atau 30. Tapi jangan dipaksakan untuk menjadi 29. Kadang ada yang dipaksakan, diputuskan besok pagi hari raya, padahal baru 29 dan dipaksakan. Orang yang memaksakan untuk hari raya dimajukan itu biasanya digasak sama supir-supir. Lho ke wis bodo Kang, wis aku melok sing 29. Supire muni kalah mbek aku wis bodo tanggal 20 kok. Jadi supir iku tanggal 20 wis bodo. Ana sing tanggal 2 Ramadan wis mulai bodo ya ana. Ya masyaallah. Ana iku sing muka iku poso sesasi mukae ping 29,5 ku ya. Ora tahu poso. Nah, adik-adik yang saya banggakan, saya cintai, saya doakan mudah-mudahan ke depan menjadi anak yang solih-solih. Amin Allahumma. Saya itu kalau tausiah seperti ini kadang ya lupa. Coba tak sampai lihat. Ini 400 tuh yang mendengarkan ada 50 apa enggak? Ini apa karena salah yang diomongi, apa salah yang ngomongin. Tapi mudah-mudahan karena ini di live, nanti di satu saat entah ketika adik-adik sudah 5 tahun keluar dari sini bisa dibuka lagi. Tak buka ngaji sing no MTS enak. Aku melu nekani ping 20 kok ora tau ana sing eling. Saya memaklumi karena dunianya sudah lain. Bagaimana dunia kanak-kanak bisa memahami dunia dewasa. Adik-adik yang saya muliakan, kembali pada permasalahan baginda Rasulullah disamakan dengan matahari. Matahari sumber energi, tapi hanya sebatas urusan dunia. Bagaimana agar semongkonya itu bagus hidupnya, agar tebunya bagus, agar parinya bagus, agar usahanya bagus, agar produk kentengnya bagus, semuanya membutuhkan matahari. Tapi energi yang diberikan Rasulullah terhadap umatnya akan menghasilkan hasil yang tidak pernah ada kekayaan dunia yang mampu untuk mengukur hasil itu. Itulah kelebihan antara energi matahari dan energi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anta syamsun, engkaulah matahari. Adik-adik yang saya muliakan, saya banggakan, anta syamsun, anta badrun. Ini ada 2 sumber energi. Secara umum ada kesamaan, yaitu sama-sama menerangi, tapi manfaat beda.
Matahari untuk mengetahui urusan apa? Dunia. Jam piro iku ngitungnya pakai apa? Matahari. Ini bulan apa ngitungnya pakai matahari. Tapi nek untuk hitungan ibadah pakai bulan. Ibu-ibu sudah saatnya haid apa belum? Lihatnya pakai hitungan bulan, jangan matahari. Mulanya diarani datang bulan. Datang matahari. Kamu kok lama, Bu? Ndak sholat lama, ndak berangkat. Saya kebetulan Pak, datang matahari. Biasanya kalau datang bulan kan 7 hari, 6 hari. Saya ini karena datang matahari itu lebih dari 15 hari kok, Pak. Karena datang matahari, tapi datang bulan. Maka semua yang berkaitan dengan ibadah hitungannya pakai apa? Bulan. Haji, puasa Ramadan, itu ngitungnya pakai bulan. Ya. Idul Adha, Idul Fitri pakai hitungan bulan. Tapi kalau janji apa itu pakai matahari. Ya, engkau bulan depan kita membuka membuka seminar, itu pasti ngitungnya pakai apa? Matahari. Ya, 31 Januari ya. Kan begitu. Itu Allah membuat manfaat beda. Dan Rasulullah pun seperti itu. Urusan dunia juga dikasih wawasan oleh Rasulullah, dikasih resep, dikasih contoh, dikasih apa saja oleh Rasulullah. Dan urusan ibadah apalagi, karena memang datangnya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka mana-mana yang berhubungan dengan makarimul akhlak itu adalah urusan akhirat. Adik-adik semua yang saya cintai, saya banggakan, anta syamsun, anta badrun. Adik-adik mau saya tanya, badrun itu bulan purnama. Bulan purnama itu tanggal berapa? Ayo. Bulan purnama itu tanggal berapa? 14. Bukan 15. Kok bisa, Pak? Toha ma anzalnal qur'ana 'alaika litashqa. Toha itu 14. Toha adalah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha itu 14 apa 15? 14. Karena to itu 9, ha itu 5. Abajadun hawazun hato berapa? 9. Ha abajadun ha berapa? 5. To 9, ha 5. 9 dengan 5 14. Kenapa diambil yang 14 bukan yang 15? Kalau tanggalnya 29 ya enggak bisa. Mau di 15 kan gimana? Wong hanya 29. Jadi kurang lebih, hitungan itu kurang lebih. Rasulullah digambarkan sebagai bulan purnama, dan ini bukan sekedar sebuah gambaran yang tidak terbukti, bukan sebuah cerita yang tidak ada buktinya, memang terbukti. Tadi yang sudah saya ceritakan lebih awal, itu Rasulullah melebihi bulan purnama, melebihi matahari. Sekarang adik-adik yang saya banggakan, tergantung seberapa kita mampu menghadapkan hati kita kepada Rasulullah, di situ menentukan hasil. Kalau Rasulullah difokuskan untuk utammima makarimal akhlak, mungkin kemarin entah yang tahun berapa
Mungkin kalau adik-adik ingat pernah saya bahas walaupun sekilas. Li utammima makarimal akhlak, tidak ada lain saya diutus. Innama itu tidak ada lain kecuali, itu makna dari innama. Tidak ada lain saya diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak karimah. Saya mau tanya, menyempurnakan itu barangnya sudah ada apa baru bikin? Sudah ada, namanya saja menyempurnakan. Adik-adik, sang ibu semua dalam keadaan Islam dan punya akhlakul karimah. Mosok ya, itu di dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah ay fitratil Islam. Setiap bayi yang dilahirkan sesuai naluri kesucian. Fitrah itu naluri kesucian. Difokuskan oleh ulama di dalam mentafsiri fitrah ay fitratil Islam. Maka setiap bayi yang lahir membawa akhlak-akhlak Islami. Dan ada bayi yang sombong. Wah, rumongso anaknya dipati lahir kita dinding. Nokbok rumah sakit dijejerno anaknya bakul bayam terus mikir. Mau aku dijejerno anaknya bakul telo, jejerno anaknya tukang batu. Aku anak bupati, anak gubernur. Dan ada kesombongan mulai bayi lahir. Kenapa akhirnya menjadi sombong? Karena dididik orang tua. Karena anak tidak akan pernah tahu apa-apa sebelum melihat yang lain. Nah, ternyata yang mencemari kesucian anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Maka Rasulullah meneruskan fala bawa bapak ibunya yang punya pengaruh yuhawidani menjadikan anak Yahudi. Ada yang Yahudi 100% sehingga dia tidak kenal Islam. Ada yang tetap Islam tapi perilakunya ala Yahudi. Mereka memotong rambut sebagaimana orang Yahudi memotong rambut karena mengikuti pemain-pemain sepak bola. Karena dilihatkan oleh bapaknya ketika ada sepak rambutnya kok warna api, orang yang kaya coklat, orang yang kaya garangan, anak-anak dong, itu anak tidak akan kenal kalau tadinya bapaknya tidak nyetel TV. Apalagi setelah kenal HP, sangat amat sulit untuk diatasi. Ternyata bapak ibunya yang punya pengaruh menghancurkan anak itu sendiri. Yuhawidani, ayunasirani, ayunasirani. Tapi tidak ada ayuslimani. Bapak ibunya lah yang menjadikan anak menjadi Islam. Kenapa? Kalau anak yang sejak lahir sudah Muslim, ketika besar kok Muslim, bukan orang tua yang memproses, tapi mampu mempertahankan yang sudah ada. Caranya kenalkan pada baginda Rasulullah SAW. Karena yang punya peranan penting di dalam menjadikan anak masih berada dalam akhlakul karimah itu baginda Nabi Muhammad SAW. Innama itu liutammima makarimal akhlak. Setiap anak lahir punya sifat tawakal. Bagaimana agar tawakal ini tidak hilang sampai mati? Kenalkan anak kepada kepribadian baginda Nabi, maka dia akan terjaga. Setiap anak lahir punya sifat zuhud. Maka orang yang mengatakan saya sulit untuk zuhud, kok sulit? Kok tinggal meneruskan apa yang dibawa ketika lahir. Ada enggak anak yang mendewa-dewakan uang? Nah,
dia punya uang 1.000 buat jajan habis, berpikir nanti. Kenapa ketika sudah besar itu pikirannya jakwannya ini kok 5 tahun kan ini dulu, kok 5 tahun kan kok boleh untuk 5 tahun. Itu namanya tulul amal. Dan tulul amal adalah yang menyebabkan orang menjadi takut mati. Karena yang dibayangkan hidup yang panjang itu yang menjadikan orang menjadi gampang hidup, mudah menjalankan dosa karena punya anggapan masih usianya panjang. Orang yang punya perasaan besok mati, hari ini pasti sholat. Oh saya besok mati, sholat gimana? Kenapa sifat zuhud yang dimiliki anak sejak lahir menjadi hilang? Dan ketika besar kemudian menjadi perhitungan, menjadi materi, menjadi mengandalkan harta benda karena sering mendengar ayah ibunya berbicara seperti itu. Pera sergap segede orang pangan dari pera temenanan juga segede orang gaya rumah. Anehnya ibu bapak yang berbicara seperti itu baru saja dia menyelesaikan kemarin tidak punya apa-apa, sekarang punya. Aneh kan? Tapi kenapa ketika melihat anaknya pikiran menjadi berubah dan katanya kalau ini tidak saya kumpulkan untuk anak saya nanti hidupnya menjadi kekurangan dan lain sebagainya. Padahal dia baru saja selesai. Dan dia baru membuat rumah ketika usia 40 tahun. Bayangkan, itu baru bikin rumah. Kok anaknya sudah didoktrin, kamu usia 25 harus sudah mapan, punya rumah, punya mobil, lali awak itu. Itu yang menghilangkan sifat tawakal anak, menghilangkan sifat zuhud anak. Karena apa? Semua adalah pengaruh pola pikir dan perbuatan kedua orang. Bukannya saya mendahului kalau udah ya. Anak-anak perempuan yang lahir di tahun ini, dia begitu balik dan kenal yang namanya hukum Allah. Karena dia lahir ibunya di Jakarta. Dari mana dia tahu itu Allah? Mau memang ibunya seperti itu sejak dia lahir. Dia keluar juga tetangganya seperti itu. Maka banyak kejahatan yang timbul bukan karena orangnya jahat atau jelek, tapi karena tidak dikenalkan dengan kebaikan. Saya membaca, kemudian boleh ya. Kalau anak mulai dari TK, tamat TK di SD, tamat SD di SMP, tamat SMP di SMA, tanpa sekolah sore madrasah, saya mau tanya, dari mana dia kenal sholat? Dari mana dia kenal wudu? Dari mana dia kenal kalau ini minuman keras hukumnya haram diminum? Ini iwak anjing haram dimakan, ini iwak ular haram dimakan. Dari mana? Bukan anak ini jahat. Kenapa minum minuman keras? Karena tidak pernah tahu bahwa itu haram. Jadi ada kejahatan yang timbul dengan sendirinya bukan karena dia itu jahat sebetulnya, tapi tidak pernah dikenalkan tentang kebaikan. Inilah yang disebut fa'abawahu yuhawidanihi awiyunasironihi awiyunajisani. Apalagi ketika info-info dari luar itu yang ada hanya kejelekan, sementara kedua orang tuanya tidak punya kepedulian untuk menghadapkan anak-anaknya kepada akhlak-akhlak baginda Rasulullah, maka terjadilah kerusakan moral secara menyeluruh. Maka aneh Pak. Ulama itu seolah-olah ketika mendatang menerangkan hukum sederhana, tapi luar biasa. Wajib bagi semua orang tua sebelum anak-anak dikasih pendidikan apa saja untuk dikenalkan Rasulullah lahir di Mekah, diangkat jadi Rasul di Mekah.
jadi rasul di Makkah. Lho kok ana wong muni dadi nabi untuk wahyu no Jerman. Nggak ada. Rasulullah nabi terakhir diangkat jadi rasul di mana? Di Makkah. Kemudian hijrahnya ke Madinah, wafatnya di Madinah, dimakamkan di Madinah. Itu masih ada ciri khas satu, puncak kejayaan Islam di Syam. Ada namanya sahabat Ka'bul Ahbar. Bukan sahabat. Ada namanya Imam Ka'bul Ahbar. Itu beliau Islam menemui baginda Nabi, tapi tidak sahabat. Tapi dia tabi'in. Aneh kan? Islam bertemu Rasulullah, tapi tidak sahabat, tapi tabi'in. Karena beliau masuknya Islam di masa Khalifah Umar. Aneh. Karena apa? Beliau pemikir, orang yang tidak mudah terpengaruh dengan apa yang diyakini. Wong sing sekolah itu jenenge apa? Orang yang apa namanya? Pak fanatik. Pokoknya harus sudah cocok kalau sing jangan wis dipengaruhi sapa ya ora iso. Fanatik. Itu namanya Ka'bul Ahbar. Jadi beliau sudah lahir sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah lahir beliau sudah bisa membaca Taurat. Di dalam Taurat nanti di akhir zaman ada Rasul namanya Muhammad, lahir di Makkah. Dia akan jadi Rasul di Makkah, hijrah di Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah, puncak kejayaannya di sana. Dia mendengar berita ada bayi lahir dikasih nama Muhammad. Terus diikuti perkembangannya sampai diangkat jadi Rasul di Makkah. Dia belum mau masuk Islam. Nah ini Muhammad lahir di Makkah jadi Rasul di Makkah, tapi hijrah di Madinah, belum hijrah. Kalau hijrah ada orang. Ditunggu sampai Rasulullah masih belum masuk Islam karena wafatnya di Madinah. Rasulullah wafat di Madinah karena pemakaman tunggu 3 hari masih belum masuk Islam. Ya boleh dimakam mana Madinah yang digoreng bukan? Berarti orang ini wongnya ditunggu sampai dimakamkan di Madinah masih belum masuk Islam karena puncak kejayaannya di Syam. Padahal pemerintah baginda Nabi di Madinah belum masuk Islam. Pimpinan sudah pindah, baginda Abu Bakar Siddiq masih belum masuk Islam. Dipegang sahabat Umar, pemerintahan pindah ke Syam. Apa puncak kejayaannya? Romawi ditakluk. Itu pada masa Khalifah Umar. Baru Ka'bul Ahbar masuk Islam. Kalau kadang mikir, orang khawatir yang mati di sini. Dua menulis model ini orang pakai, ya orang pakai. Meneliti, aku ini pindahnya. Itu begitu pindah ke Syam baru masuk Islam. Namanya Imam Ka'bul Ahbar. Ada
utawa srengenge, lampu lintang bulan srengenge, samsul nurun fauqa nurun fauqa nuri. Jadi lampu itu sinar, bintang juga sinar, bulan juga sinar, matahari lebih terang dari semuanya. Maka anda nurun fauqa nurun, sinar di atas. Semua yang hadir yang saya muliakan, dekatkanlah anak-anak didik kita dengan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa suksesnya para guru, yang sukses dalam arti sukses yang hakiki, sukses hakiki itu setelah mati masih bisa dirasakan kesuksesan itu. Itu tidak ada jalan dua, tiga, ada hanya satu, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bersabda, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya dari saran saya disampaikan pada Bapak Ketua. Bapak Wahyu, siapa saja boleh menyampaikan saran saya. Satu juga boleh, semuanya menyampaikan juga tak izin. Dan saya memohon maaf. Mudah-mudahan nanti di selatan yang akan datang bisa ketemu. Kalau tidak ketemu, terakhir. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu biha lana abwaab ridha wa taysir wa taghriqu biha 'anna abwaab asy-syarri was-sufri wa ta'sir wa taftahu biha lana abwaab al-ilmi wal 'amal wal ikhlas wal rizqi wal halal wal barakah wal ni'mah wal salamah wal khair wal fadli wal hidayah wal taubah wal maghfirah wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama barakta lana fi hadzal yawm wa hadzal sabah sadaqana fi syahrina hadza fi yawmina hadza fi syara'ina hadza fi jumu'atina fi a'malina fi ta'atina fi ta'allumina fi ta'limina fi hulumina fi jami'i ma an'amta 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi jahri wajhika ya aziz ya ghafar wa bi jahri nabiyyika al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashrafil akhyar wa ulamaika wa awliyaika al-abrar la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dhurran illa hadaitah wa la faqiran illa aghnaytah wa la dha'ifan illa quwaitah wa la dhalilan illa a'azztah wa la maridan illa syafaitah wa la muta'alliman illa faqahtah wa la mu'alliman illa akhrajtah wa la mutahafizan li kitabika karim illa ja'altahu minal hafizin al-kamilin bi ghayati hadzal din bi sayyidil mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi